Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adira Yapta D3 Akuntan 2019. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang Sobas ALK ini. Nah, jadi untuk bagian saya itu untuk nomor 1 sampai 30. Nah, ini sudah. Nah, habis itu di sini ya, kita mulai dari nomor 1, implementasi analisis laporan keuangan yang digunakan pemerintah untuk menjaga risiko gagal bayar, jaminan pinjaman dari BUMN yang diberikan penugasan oleh pemerintah sebagai bentuk early warning system. Nah, yang menjadi kata kunci untuk menjawab soal ini yaitu early warning system BUMN itu apa gitu. Jadi kalau yang berdasarkan yang saya baca itu instrumen early warning system dapat memberikan informasi terkait kondisi kinerja BUMN. Nah, itu ditandai dengan 13 indikator rasio keuangan. Lalu dari indikator tersebut nanti akan diperoleh gambaran mengenai kondisi kesehatan BUMN. Selain memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja BUMN tahun yang berjalan, early warning system juga dapat memproyeksikan kondisi kinerja BUMN 3 tahun ke depan. Nah, itu beritanya saya ambil dari sini ya. Saya ambil dari suara.com. Semoga sudah terlihat ini artikel beritanya. Nah, jadi early warning system yang ditujukan itu menggunakan sistem forecasting ya. Dapat kita lihat dari sini, kata-kata memproyeksikan kondisi kinerja BUMN 3 tahun ke depan. Berarti melakukan peramalan kondisi BUMN itu selama 3 tahun ke depan. Nah, kira-kira begitu untuk nomor 1. Jadi jawabannya yaitu B, analisis, peramalan atau forecasting. Lalu untuk nomor 2 itu bentuk mitigasi risiko pemerintah untuk menghindari shocking atas APBN karena adanya jaminan pemerintah kepada BUMN adalah, nah, di situ kita bisa lihat ada di PPT pertemuan 9 ya. Nah, jadi pada slide ini ya, saya share screen dulu. Pada PPT pengelolaan risiko fiskal yang bersumber dari BUMN. Hubungan BUMN dan APBN itu, yang pertama itu kenaikan leverage yang signifikan oleh BUMN meningkatkan potensi risiko default. Lalu yang kedua itu kondisi keuangan BUMN secara tidak langsung akan dapat memberikan pengaruh kepada APBN. Lalu yang ketiga hubungan BUMN dan APBN juga terlihat dalam hal pemerintah memberikan jaminan pemerintah melalui PMN. Nah, kalau kita lihat di soalnya itu bentuk mitigasinya itu seperti apa? Jadi itu jawabannya yang C ya. Itu pencadangan melalui dana cadangan penjaminan. Nah, dana cadangan penjaminan ini berguna agar tidak terjadi shocking atas APBN. Karena APBN itu kan di dalamnya itu mencakup belanja-belanja kementerian lembaga terkait ya, terutama Kementerian BUMN. Nah, Kementerian BUMN itu mungkin akan menjalankan tugas untuk PMN ya, atau penyertaan modal pemerintah. Oke, kira-kira begitu untuk nomor 2. Lalu yang nomor 3, dalam kerangka praktek dan implementasi analisis laporan keuangan, hal-hal berikut menjelaskan hubungan antara BUMN dan APBN. Nah, habis itu ada kata-kata kecuali ya di akhirnya. Nah, jadi apa sih hubungannya BUMN dan APBN? Nah, kalau kita lihat di slide yang tadi yang pengelolaan risiko fiskal, nah, jadi kan hubungan BUMN dan APBN itu ada leverage, ada secara tidak langsung itu si pemerintah itu bertindak sebagai pemegang saham BUMN. Terus yang ketiga itu adanya PMN. Kalau di pilihan ganda yang kecuali itu yang C, BUMN melakukan kajian perluasan pangsa pasar. Nah, jadi di APBN itu nggak mencakup gitu tentang kabar perluasan pangsa pasar BUMN itu gimana. Itu udah masalah tiap-tiap BUMN-nya. Nah, habis itu yang nomor 4, salah satu risiko atau kondisi yang mungkin terjadi apabila manajemen suatu perusahaan melakukan investasi yang sangat agresif, namun tidak dilakukan dengan perencanaan studi yang matang. Ditambah menggunakan pembiayaan yang mayoritas dalam bentuk pinjaman. Nah, kata kuncinya itu pinjaman.
atau melalui penerbitan obligasi. Nah, jadi kan pinjaman dan obligasi. Nah, ini merupakan komponen kewajiban ya. Kewajiban atau utang. Nah, di mana kalau suatu perusahaan itu terlalu banyak melakukan pembukaan utang, maka kondisi perusahaan itu bisa dibilang over leveraging. Nah, itu kita bisa lihat nih dari pengertian leverage ya. Pengertian leverage dalam dunia bisnis, istilah leverage merujuk pada aktivitas peminjaman dana untuk membiayai suatu operasional perusahaan. Makanya kalau perusahaan itu terlalu banyak utang, bisa dibilang dia over leveraging atau terlalu banyak dana pengungkitnya untuk menunjang operasionalnya. Lalu nomor 5, yang termasuk pertimbangan dari internal perusahaan dalam menghitung forecasting. Nah, di sini kata kuncinya itu internal. Internal berarti kan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Perilaku kompetitor. Nah, ini kan melihat pasar ya, pasar. Berarti dia kan eksternal. Lalu perilaku konsumen ini juga perilaku pasar, di mana itu juga eksternal. Tingkat penetrasi pasar itu juga eksternal. Atau trennya dari pasar itu ya. Nah, jadi yang paling tepat itu data historis penjualan. Data historis penjualan kan bisa didapat dari income statement tahun sebelumnya. Nah, income statement itu kan dimiliki oleh perusahaan, makanya itu bisa dibilang komponen internalnya. Oke, nomor 6 itu berikut tujuan dilaksanakannya sensitivity analysis dalam analisis laporan keuangan, kecuali pilihan A, memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang dilaksanakan. Nah, kalau sensitivity analysis itu lebih terkait ke biayanya ya, atau bagaimana kita mendesain sebuah proyek. Nah, jadi kalau sensitivity analysis itu dilakukan, yang pertama itu untuk memperbaiki desain dari proyeknya itu sendiri, yang pertama ya. Lalu yang kedua itu mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Nah, misalnya dalam melakukan analisis proyek itu terdapat indikator kerugian gitu dari proyek yang akan kita jalankan. Nah, lalu yang ketiga itu melakukan analisa keuangan sama dengan halnya mendalami kondisi secara meluas. Nah, jadi melakukan analisa keuangan dalam suatu proyek, dan kira-kira dia itu dipengaruhi oleh apa aja gitu faktornya. Oke. Jadi yang tidak mencakup itu hanya ini ya, memperbaiki cara pelaksanaan proyek. Nah, kalau memperbaiki cara pelaksanaan proyek itu lebih terkait dengan evaluasi setelah proyek itu selesai kan, bukan sebelumnya. Nah, sensitivity analysis itu untuk mencegah sebelum proyek itu selesai. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Lalu yang nomor 7 itu pernyataan berikut yang paling tepat mengenai sensitivity analysis dalam analisis laporan keuangan, kecuali. Nah, di sini jawabannya yang paling tepat itu B, yaitu sensitivity analysis tidak berbeda dengan skenario analisis. Nah, sebenarnya sensitivity analysis dengan, saya pakai whiteboard aja. Sensitivity analysis dan skenario. Nah, jadi kalau analisis sensitivitas itu bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya perubahan finansial parameter atau parameter keuangan. Nah, parameter keuangan. Nah, kalau skenario itu, sedangkan kalau analisis skenario itu menentukan apa yang akan terjadi selama situasi tertentu. Nah, ini biasanya kaitannya dengan faktor-faktor eksternal ya. Kira-kira waktu GDP itu lagi turun, itu kondisi perusahaannya bagaimana. Kalau sensitivity itu lebih ke parameter keuangan internalnya. Kira-kira begitu untuk penjelasan singkatnya. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu multiple price banyak dipilih oleh analis karena kemudian kemudahannya. Hal-hal berikut menjadi pertimbangan mereka, kecuali. Nah, jadi dalam memvaluasi perusahaan itu banyak ya metode. Ada discounted dividend model, ada discounted abnormal earning, lalu ada price multiple ya. Yang price multiple itu kan nanti ada yang berdasarkan book value, ada yang berdasarkan price
P per E-nya ya, price per earning-nya. Nah, di sini ada beberapa kendala juga yang dihadapi jika menggunakan price multiple ini. Nah, jadi kendala itu yang D ya, yaitu memerlukan data perusahaan sejenis dalam memvaluasi. Di mana kalau dalam memvaluasi mencari perusahaan yang bisnisnya itu benar-benar identik itu sangat susah di praktek nyatanya. Nah, habis itu nomor 9 dibandingkan metode lainnya, dividend discount model memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu dividen bukan merupakan value driver sebagai suatu perusahaan. Nah, ini jawabannya. Kenapa? Karena dividen itu kan ditentukan RUPS, di mana perusahaan itu kan bebas gitu mau nentuin dia mau bagi dividen atau enggak. Habis itu perusahaan dapat membayar dividen dari utang. Nah, bisa aja perusahaan itu membayarkan dividen yang besar itu ke para pemegang sahamnya, biar tampak laporan keuangannya itu bagus. Tapi sebenarnya kita kan nggak tahu itu uangnya itu dari mana gitu. Nah, bisa aja uangnya itu dari utang. Maka harus dibaca lebih lanjut ALK-nya. Lalu pembayaran dividen tergantung dari keputusan pemegang saham. Bukan. Dividen merupakan pilihan perusahaan. Karena kan perusahaan itu bebas mau bagiin dividen pada tahun ini atau enggak dulu buat perluasan bisnisnya. Tergantung ya. Jadi itu nomor 10, berikut ini pernyataan paling tidak tepat mengenai metode valuasi discounted abnormal earning. Nah, jadi itu jawabannya adalah yang C, di mana valuasi dengan metode discounted abnormal earning tidak menggunakan nilai berdasarkan akuntansi aktual. Nah, padahal itu kalau di PowerPoint-nya ya, PowerPoint valuation itu. Nah, di slide 24, di sini katakan kalau metode discounted abnormal earning atau residual income itu dia menggunakan accrual accounting. Nah, oke, lanjut ke nomor 11. Berikut ini pasangan yang paling tepat antara metode valuasi dari tingkat diskonto yang digunakan, yaitu, nah, di sini yang paling tepat itu yang B, di mana discounted abnormal earning dikurangi cost of equity. Nah, ini merupakan metode discounted abnormal earning yang dibahas pada nomor 10 ini. Lalu nomor 12, WACC dalam implementasinya digunakan untuk menggambarkan hal sebagai berikut kecuali. Nah, kalau di sini jawabannya yang D ya, kalau di Sobas. Jadi intinya itu WACC adalah besar biaya tertimbang rata-rata. Nah, biaya tertimbang rata-rata itu karena WACC itu kan terdiri dari berbagai instrumen ya, bisa instrumen debt dari berbagai tempat dengan porsinya yang berbeda-beda, ada yang 25%, ada yang 50%. Nah, itu kan beda-beda ya. Perusahaan itu bisa buka utang di berbagai tempat gitu dengan proporsi yang berbeda-beda. Nah, maka digunakan WACC. WACC itu untuk merangkum kira-kira berapa porsi bunga yang sesuai antara dua porsi kepemilikan utang ini. Nah, habis itu di Sobas dijelaskan rata-rata dari beban perusahaan dalam mendapatkan pembiayaan. Utang harus dibayar bunganya dan pemegang saham menginginkan imbal hasil yang sepadan. Nah, lebih rinci merupakan gabungan rata-rata tertimbang. Nah, WACC merupakan gabungan rata-rata tertimbang dari instrumen tertentu. Di sini saya contohkan instrumen debt dengan kepemilikan 25-50. Terus bisa juga itu WACC dari instrumen ekuitasnya ya, ekuitas di mana dia punya saham di beberapa tempat gitu, dengan porsi kepemilikan yang bermacam-macam. Nah, lalu nomor 13 itu pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan WACC menggunakan konsep market value tentunya. Karena kan WACC itu didasarkan pada bunga return yang diharapkan oleh pasar ya. Nah, makanya yang di sini dikatakan menggunakan konsep market value karena kita menggunakan return yang diharapkan oleh pasar. Oke. Selanjutnya untuk nomor 14 sampai 30 saya lanjut di part kedua ya, karena ada batas waktu 15 menit per video. Tetap pantau ya video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.